diberkati dengan pujian pelayan, pujian penyembahan, di mana banyak lagu-lagu bertema mengenai ucapan syukur. Bahkan yang terakhir di sini bicara mengenai aku selalu mengucap syukur. Saya tidak berbicara kepada Pak Yohanes mengenai lagu-lagu yang mengenai ucapan syukur, tapi saat ini saya membagikan firman Tuhan yang saya berjudul hati yang mengucap syukur, atau saya katakan hati yang penuh dengan ucapan syukur, atau hati yang penuh, atau hati yang selalu mengucap syukur. Amin. Siapa yang siap untuk mendengarkan ajaran firman Tuhan? Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Rasul. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau kirim kami ke tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji Kau, menyembah Kau, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak hanya mengagungkan Engkau di dalam bibir kami. Kami mengagungkan, meninggikan nama-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk diagungkan. Engkau adalah Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di mana kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Bapa di dalam surga, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Ada urapan pengajaran, ada urapan yang mampu Tuhan mengubah kehidupan anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa firman-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau saja yang dipermuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap telinga yang mendengar. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan hati seorang murid yang mau mendengarkan perkataan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa perkataan firman-Mu seperti benih yang tertabur di hati yang gembur, yang bertumbuh, membuahkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di sini saya hanya ambil satu, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Karena hanya ada 10 ayat, saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita akan bacakan bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita tahu kata mengucap syukur sungguh tidak mudah untuk dikatakan dan dilaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu masa-masa pandemik seperti ini, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pola hidup kita sehari-hari, di dalam pekerjaan, perekonomian, dan bahkan hal-hal yang lain yang sungguh menguras energi mental, kerohanian, fisik, dan banyak hal. Banyak dari kita mungkin mengalami suatu penderitaan demi penderitaan, entah itu secara fisik, mungkin itu juga mengalami tidak bekerja dan banyak hal. Maka mengucap syukur sungguh tidak mudah untuk dikatakan. Namun saya percaya pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan, mengenai hati yang mengucap syukur, hati yang selalu mengucap syukur. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Amerika merayakan
setiap hari Kamis keempat pada bulan November. Setiap bulan November pada hari keempat, bangsa Amerika selalu merayakan hari mengucap syukur atau Thanksgiving. Kita tahu bahwa bangsa Amerika adalah bangsa yang besar, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu untuk mengucap syukur. Kita tahu bahwa bangsa Amerika sekitar 450 atau 500 juta atau setidaknya 10% dari seluruh dunia mengucap syukur, tahu untuk mengucap syukur. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengucap syukur. Saudara-saudara, di sini ada 3 hal yang kita bisa belajar untuk mengucap syukur. Yang pertama di sini, mengucap syukur adalah satu perintah. Ada satu perintah atau apa yang Tuhan instruksikan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ini adalah suatu ekspektasi Allah kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Karena Allah tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah tangannya, segala sesuatu ada di bawah kontrolnya. Allah menginginkan kita untuk mengucap syukur. Mungkin kita di dalam perspektif kehidupan kita, mungkin kita tahu segala sesuatu kecil, mungkin 1%, 2%, mungkin paling banyak 5%. Kita tidak tahu jalan ke depan, 1 hari ke depan, 5 hari ke depan, 1 bulan ke depan, apa yang akan terjadi. Namun Allah mengetahui keseluruhannya. Allah mengetahui kehidupan saudara dan saya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengetahui. Allah mengetahui setiap karakter saudara. Allah mengetahui jumlah rambut yang ada di kepala saudara. Allah mengetahui tiap-tiap hari yang dimana Allah siapkan untuk kita. Allah hanya meminta kepada kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara-saudara, ini mengucap syukur ini adalah suatu keputusan, adalah suatu decision di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur bukan karena suatu kondisi atau bukan suatu situasi, saudara-saudara. Mungkin kita akan mudah untuk mengucap syukur pada saat kita diberkati. Kita mungkin mudah mengucap syukur pada saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Kita mungkin mengucap syukur pada saat kita dipromosikan di dalam pekerjaan. Namun firman Tuhan mengatakan di dalam segala hal. Apa itu, saudara? Mungkin kita berada dalam keadaan yang tidak enak, pada keadaan yang sakit, pada keadaan apapun, kita hendaknya mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 92 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Kita sudah melakukan pujian dan penyembahan, kita mengucap syukur di hadapannya. Kita melakukannya dengan ucapan syukur, dengan alat-alat musik. Kita mungkin berdansa, kita mengucap syukur di hadapan Allah. Dan itu adalah hal yang dimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jelas sekali bahwa Alkitab di dalam Mazmur 100 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara-saudara, pada saat saudara datang ke gereja, apakah saudara kadang ke gereja lagi? Aduh, tugas lagi. Tidak, saudara, amin. Saudara pergi gereja, ya hari Jumat sekarang adalah hari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebenaran, kebesarannya. Kita melakukan hal-hal yang baik dengan ucapan syukur. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa kita orang-orang percaya untuk mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, diberikanlah firman Tuhan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia
yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara-saudara kekasih, di sini Daud menyadari bahwa segala sesuatu Allah campur tangan di dalam kehidupannya. Pada saat keadaannya sakit, pada saat Daud mengalami suatu kekalahan, pada saat Daud mengalami berdosa, dia bertobat, dan satu hal yang dimana Daud tidak pernah lupakan di dalam hidupnya, yaitu memuji Tuhan, menyembah, mengagungkan namanya, dan mengucap syukur di dalam setiap area kehidupannya. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Kita akan terus belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara-saudara kekasih, di dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, bagi orang-orang yang tidak haus untuk bersekutu dengan Allah, mereka mengenalnya tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka menggerutu dengan kehidupannya. Sedikit-sedikit mereka menyalahkan Tuhan, sedikit mereka menyalahkan kondisi, sedikit-sedikit mereka menyalahkan situasi dan environment. Saudara-saudara, saudara bukan orang seperti itu. Amin. Saudara terus belajar untuk mengucap syukur. Saudara-saudara kasih, bila saudara melihat kembali apa yang terjadi di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19 mengenai 10 orang kusta. Mungkin saya bacakan di sini, saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 dengan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. Saudara tahu bahwa pada waktu zamannya Yesus, orang yang sudah terkena kusta, mereka itu harus diisolasi, harus keluar dari keramaian kota, karena dikatakan orang yang mengalami kusta adalah orang yang dikutuk, yang terkutuk seperti itu dan menular, dan orang-orang tersebut harus keluar. Terlepas daripada apa yang mereka kerjakan sebelumnya, walaupun mereka memiliki suatu posisi, pada saat mereka kena kusta, mereka harus keluar. Dan di situ pada saat orang-orang yang harus datang mendekati dia, orang kusta itu harus berbicara, saya orang kusta, menjauhilah. Katakanlah seperti itu, sehingga orang-orang menjauh daripadanya. Dan ini apa yang terjadi, 10 orang kusta itu melihat Yesus dan berteriak, Yesus, Guru, kasihilah kami. Ayat selanjutnya, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, pada saat Yesus katakan itu dengan kuasa kesembuhannya, maka 10 orang itu percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu benar. Setelah itu 10 orang kusta itu pergi berjalan menuju kota dan akan menyatakan kepada imam-imam bahwa mereka disembuhkan. Pada saat mereka berjalan dan mereka melihat ada suatu mukjizat, ada suatu perubahan yang terjadi di kulitnya dan perubahan, dan mereka sembuh. Tetapi dari 10 orang itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayat selanjutnya di sini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Mungkin pada saat mereka berjalan, mungkin 10 meter, 100 meter, mungkin tidak jauh dari Yesus, dan satu orang ini melihat kesembuhan, yang terbilang terus berjalan, tapi yang satu orang tidak, dia berbalik, dia mengejar Yesus dan dia berteriak, berterima kasih, bersyukur
mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, di sini bagaimana kita dalam kehidupan kita? Mungkin kita jujur gitu ya, kalau kita koreksi, mungkin kita adalah bagian dari 9 orang yang kusta itu yang merasa Tuhan berkati kita dengan kesehatan, Tuhan berkati kita dengan pekerjaan, Tuhan berkati kita dengan segala sesuatu. Mungkin kita lupa untuk mengucap syukur. Saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali, hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Yang menarik di sini firman Tuhan mengatakan, seorang dari mereka ketika melihat, lalu ia bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara kekasih, bagaimana sekarang kita belajar dari kejadian seperti ini? Mengucap syukur di dalam segala hal itu akan menguatkan iman kita, akan membooster iman kita kepada Allah yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, mengucap syukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kasih, bila saudara mendengar cerita mengenai bangsa Israel yang keluar di tanah Mesir menuju tanah Kanaan, 1-2 minggu yang lalu Ibu Widi sudah membagikan itu di dalam sel group. Bagaimana mereka menerima mukjizat yang terjadi di dalam perjalanannya dari Mesir dan Kanaan. Ada mana yang Tuhan siapkan makanan, what is this? Sungguh ada mana, gitu ya. Terus Tuhan juga berikan burung-burung yang datang, tetapi bangsa itu tidak tahu untuk bersyukur, tidak tahu untuk mengucap syukur. Walaupun kejadian nyata bahwa mukjizat Tuhan telah Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, mereka tidak tahu untuk mengucap syukur. Dan kita tahu hanya berapa persen saja orang-orang tersebut yang masuk ke Kanaan atau masuk ke tanah perjanjian. Mengucap syukur adalah satu esensial yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, yang pertama tadi apa, saudara? Mengucap syukur adalah suatu perintah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat konteks dari ucapan syukur itu sendiri, saudara. Konteks dari ucapan syukur itu sendiri. Saudara-saudara, bila kita sakit gitu ya, oh Tuhan, saya mengucap syukur atas sakit yang saya terima. Atau mungkin pada saat rumah kita kebakaran, oh Tuhan, terima kasih atas rumah kita yang kebakaran. Atau pada saat kita diberhentikan dari pekerjaan, mungkin kita akan, oh Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan sehingga saya jobless. Apakah itu, saudara? Tidak. Kita lihat konteksnya di sini, saudara. Firman Tuhan mengatakan di sini, kembali lagi dalam ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan untuk mengucap syukurlah untuk segala hal. Ada perbedaan yang besar antara mengucap syukur untuk segala hal dan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur untuk segala hal, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mengucap syukur. Saudara-saudara kekasih, konteksnya seperti ini. Pada saat kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang berjalan tidak baik, something wrong in our lives, kita harus mencari suatu alasan, suatu reason untuk mengucap syukur. Bukan mengucap syukur dengan penyakitnya, tetapi kita melihat, mungkin Tuhan izinkan saya sakit, untuk apa? Kita belajar untuk apa? Mengevaluasi kembali apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan sakit karena saya selalu terlalu banyak bekerja, saya mungkin tidak mengasihi
tubuh saya sehingga mengalami seperti itu, atau mungkin saya kurang berdoa. Lakukan itu. Apa yang mengapa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Dan dari situ kita mengevaluasi dan kita mengucap syukur atas apa yang terjadi, sehingga saya tahu ini yang harus saya lakukan. Amin. Segala sesuatu pasti akan berjalan, walaupun mungkin sesuatu yang salah terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu alasan apa, mengapa hal ini terjadi. Kita harus dan selalu mempunyai kreativitas untuk mengucap syukur, walaupun kita tidak tahu untuk saat ini dan beberapa lamanya. Karena saudara, kita tahu bahwa Allah mengetahui seluruh dimensi kehidupan kita. Kadang-kadang dari situlah kita short sighted, ya. Kita tidak bisa melihat keterbatasan kita di dalam emosi kita, keterbatasan kita di dalam cara pandang dan banyak hal. Dan itulah pada saat kita mengucap syukur, saya percaya Allah akan membukakan kembali hal-hal yang misteri di dalam kehidupan kita, sehingga step by step kita mengerti mengapa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Allah akan membukakan setiap misteri-misteri kehidupan pada saat kita belajar untuk mengucap syukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara pasti pernah mendengar dan bahkan belajar mengenai karakter Ayub di sini. Di sini kita bisa melihat Ayub adalah orang yang saleh di zamannya, dan kesalehannya sampai sedemikian rupa sampai Allah sang pencipta mengagumi kehidupan dan kesalehan Ayub. Dan disinilah Allah sampai memberikan suatu provokasi kepada iblis. Tuh lihat kehidupan Ayub, orang yang begitu saleh, dan saya tidak melihat kesalehannya pada zaman itu, pada zaman sekarang itu, pada waktu. Tetapi apa yang dikatakan, dia terang aja, karena Ayub kau berkati. Engkau berkati dengan kekayaan, engkau berkati dengan keluarga, engkau berkati dengan anak-anak yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Ya terang saja mereka, yang terang saja Ayub akan saleh kepada engkau. Tetapi kalau seandainya engkau angkat semua itu, apakah Ayub akan tetap saleh terhadap engkau? Dan disitulah, dan kita bisa melihat perjalanannya. Akhirnya Ayub dicobai oleh iblis, anak-anaknya meninggal, dan dia sendiri mengalami penyakit yang sulit seperti borok. Sini saya bacakan aja di sini di dalam Ayub 2 ayat 10, Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Saudara-saudara, bahkan istrinya sendiri mempertanyakan mengenai kesalehannya. Dan sini saudara, apa yang jawab Ayub yang kita akan belajar bersama-sama? Di sini dikatakan, kutukilah Allah dan matilah, kata istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Atau dengan kata lain, apa yang Ayub katakan, apakah pada saat kita memberikan suatu hubungan dengan Allah, apakah kita hanya menerima yang baik-baik saja dan menolak hal-hal yang tidak baik? Saudara-saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Allah yang tidak mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Mereka berpikir bahwa Allah adalah sumber provider, sumber segalanya, dan
kita seolah-olah punya hak untuk meminta semuanya itu. Tidak salah, memang Allah adalah Maha Provider, Allah Maha Pengasih, Maha Memberi, dan semua ada di Allah itu adalah anak dari Allah itu sendiri. Tetapi kalau seandainya kita hanya mengharapkan hal seperti itu, ada suatu kepincangan karakter yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak mau untuk menerima hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat sebelumnya, Ayub katakan pada saat Ayub kehilangan semua anak-anaknya dan hartanya. Di sini apa ya Kak? Ayub katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan, ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub mengetahui dengan jelas bahwa pada saat dia lahir, dia sendiri, pada saat dia mati, dia juga sendiri, dia tidak membawa apa-apa. Nah, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini, saudara? Kita bisa belajar bahwa semua itu adalah titipan Tuhan. Amin. Istri kita adalah titipan Tuhan, suami kita adalah titipan Tuhan, anak kita adalah titipan Tuhan, harta kita adalah titipan Tuhan, semua adalah titipan Tuhan. Kita tidak, kalau kita mengerti itu, biar Allah yang memberi, biar Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita akan mempunyai suatu masalah dalam hidup kita kalau sama kita mengambil alih itu, seolah-olah kita memiliki, dan kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, kita jatuh di dalam berbagai kepahitan karena kita menganggap bahwa itu adalah milikku, itu adalah milikku, itu adalah milikku. Bahkan kesehatan yang kita punya adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, dari sebagian dari kita, Bapak Yohanes juga terkena COVID. Saya percaya ada iman yang besar, tidak ada ketakutan di dalamnya. Mengucap syukur, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberikan, dan Tuhan yang mengambil. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, kita belajar satu prinsip yang dari Ayub mengenai mengucap syukur ini. Saya berdiri di sini, saya juga berhadapan dengan hal yang sama. Saudara berhadapan dengan hal yang sama. Permasalahan kehidupan, kegagalan kehidupan, amin, dan banyak hal. Kita tidak tahu. Namun, saudara belajar untuk mengucap syukur. Penuhi hati saudara dengan ucapan syukur. Kita bisa juga melihat di dalam bangsa Israel, ya, Raja Yehoshafat, saya tidak menyebutkan ayat-ayat di sini. Pada saat Raja Yehoshafat menerima teror dari musuhnya, bahwa dia akan kalahkan kerajaan yang akan digulingkan, dan dia kena teror di dalam rupa. Apa yang Raja Yehoshafat katakan? Dia memuji Tuhan, dia menengadah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan apa yang terjadi, musuh dikalahkan. Allah sendiri memberikan suatu rema, Allah sendiri memberikan suatu petunjuk bagaimana cara mengalahkan lawan-lawan yang mungkin 10 kali besar, 10 kali lebih kuat. Allah memberikan suatu rema dengan memimpin puji-pujian, sehingga pada saat mereka memuji, mengucap syukur, berteriak dengan kebesaran Allah, musuh-musuhnya mengalami suatu kebingungan dan mereka membunuh satu sama lain. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mengucap syukur mempunyai satu kekuatan supernatural di dalam kehidupan kita. Saudara mengerti atau tidak, itu adalah suatu misteri yang kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga bagaimana dengan Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16. Mereka tidak salah, mereka langsung dipenjarakan. Apakah mereka menangis? Apakah mereka menyesali? Oh, aku menyesal telah memberitakan kabar Injil. Apakah Paulus dan Silas mengalami hal seperti itu? Tidak.
Kenapa hal seperti ini? Tapi apa yang Paulus dan Silas, mereka mengucap syukur, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Bahkan sampai Allah mengirimkan malaikatnya membuka pintu-pintu kunci, pintu kunci dan keluar dan bebas dan seperti itu. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang profesional menggerutu, sedikit menggerutu. Mungkin dalam bentuk pekerjaan, grup leader memberikan satu assignment yang lebih daripada yang lain, kita menggerutu. Atau mungkin hal-hal yang lain, ada ketidakfairan di dalam kehidupan sini sana, menggerutu. Jangan sampai kita menjadi seorang profesional penggerutu, tapi profesional mengucap syukur. Saya berdiri di sini, saya akan belajar, dan saudara akan belajar terus untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Yang ketiga di sini mengenai perhatian dalam mengucap syukur, concern dalam bahasa Inggrisnya, concern in thanksgiving. Di sini sebenarnya perkataannya yang jelas, apa kegunaan dari mengucap syukur itu sendiri, benefit dari mengucap syukur itu sendiri, apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu bahwa mengucap syukur itu ada benefit, ada keuntungan. Jangan sampai kita kebalikannya, kita menjadi mudah menggerutu seperti bangsa Israel, menggerutu selalu di dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, walaupun dengan mata melihat sendiri mukjizat demi mukjizat Allah kerjakan dalam kehidupan mereka, tapi mereka tidak tahu untuk mengucap syukur, tapi sebaliknya menggerutu, mengomel, dan melihat kembali masa-masa yang lalu dan banyak hal, sehingga mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita lihat di sini di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, kita bisa melihat pada saat bayi Musa, pada saat itu di mana Raja Fir'aun memberikan satu perintah untuk membunuh setiap bayi-bayi, terutama bayi-bayi laki-laki yang lahir karena perkembangannya dengan begitu pesat. Tetapi orang tua dari Musa tidak mempunyai rasa takut kepada Fir'aun. Dia menyembunyikan bayi Musa dan dia membuang itu kepada dalam sungai Nil, dan dari situ melihat anak-anak Fir'aun mengambilnya. Apa yang terjadi? Orang tuanya memang berhadapan dengan suatu resiko, tetapi Allah bekerja di dalamnya. Bahkan orang tuanya sendiri menawarkan diri untuk merawat bayi Musa itu, yang memang seharusnya memang bayinya digaji lagi seperti itu sampai Musa bertumbuh. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana juga dengan kehidupan Yusuf, di mana Yusuf dengan saudara-saudaranya dibuang, dipenjara, dan apa yang terjadi kita tidak tahu. Justru karena itulah Allah memakai Yusuf dengan luar biasa. Amin. Bagaimana dengan kehidupan Ruth di zamannya? Kita bisa melihat bahwa Allah memakai Ruth, situasi yang sangat sulit, paceklik kehidupannya di zamannya, dengan kehidupan Esther juga, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan iman
baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang berhadapan dengan risiko. Karena mereka tahu bahwa Allah akan dan terus memberikan hal-hal kebaikan di dalamnya. Saudara-saudara kekasih, bagaimana dengan kita? Mungkin sebagai saudara berdoa bertahun-tahun, Tuhan belum jawab. Berdoa bertahun-tahun, malah kebalikan yang terjadi seperti itu. Bagaimana respon kita? Kalau memang semua tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang perlu kita belajar, saudara, mengucap syukur apa yang ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita lahir, kita sendiri, pada saat kita mati, kita sendiri pun kita tidak membawa apa-apa. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita percaya itulah kehendak Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kemudian kita merefleksikan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa banyak, saya percaya seberapa banyak itulah saudara dan saya bertumbuh untuk senantiasa mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah membagikan Bapa di dalam surga, kami membukakan hati kami saat ini, Tuhan. Kami membukakan pikiran kami. Bila ada hal-hal dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mungkin suka menggerutu, kami suka komplain, kami suka menyalahkan Engkau, bahkan kami berpikir apakah Engkau ada di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sungguh suatu hal yang baik yang Kau ajarkan kepada kami saat ini, Tuhan. Engkau menegaskan di dalam firman-Mu untuk mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami tahu itu adalah satu perintah yang dari Engkau. Namun Bapa, biarlah Engkau ajarkan itu di dalam kehidupan kami, sehingga tidak hanya perintah tetapi gaya hidup kami untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Bapa di dalam surga, berikan kami roh kreativitas Tuhan pada saat kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Berikan kami sedikit celah saja, Tuhan, untuk mengerti, sehingga kami dengan tulus, dengan kesungguhan mengatakan dan mengucap syukur atas kebesaran-Mu, mengucap syukur atas apa yang ada di dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Ajari kami untuk mempunyai karakter seperti Ayub yang diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan, yang mau untuk menerima setiap hal-hal yang tidak enak. Pada saat kami berhadapan dengan hal yang tidak enak dalam kehidupan kami, Tuhan, mungkin itu penyakit, mungkin itu kebangkrutan di dalam keuangan, Tuhan.
Mungkin itu masalah-masalah konflik yang sangat complicated dalam pekerjaan. Walaupun mungkin pada saat ini Tuhan, Engkau tidak memberikan suatu kemenangan, satu hal saja Tuhan, kami mengucap syukur karena di dalam situasi seperti ini Engkau menguatkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Pada saat kami terkeok berjalan, Engkau menguatkan langkah-langkah kami. Engkau mengajarkan suatu karakter dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau mengajarkan kami bertahan di dalam situasi-situasi yang tidak enak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami berdoa biarlah firman ini Tuhan mempunyai suatu kuasa, di mana tidak hanya untuk mendengarkan, tetapi melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan ada mukjizat yang misteri yang terus Kau lakukan pada saat kami belajar untuk mengucap syukur. Pada saat kami belajar untuk mengucap syukur, Kau menghancurkan setiap kuasa kepahitan, kuasa-kuasa penolakan, bahkan kuasa-kuasa iblis yang menyerang di dalam kehidupan kami pada saat kami berhadapan dengan kesulitan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, I release the anointing of thanksgiving to each everyone of them. In Jesus' name, I release from heaven in Jesus' name. Yes. Roh Kudus, materaikan firman ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus Kristus dari hati yang paling dalam di dalam kehidupan umatmu, jemaatmu. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.